Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfadli Amin, NIM 2020203869201012, Prodi Sosiologi Agama. Baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang teori postkolonial menurut Edward W. Said. Pertama, pengertian kajian postkolonial. Kajian postkolonial adalah salah satu kajian akademis yang berkembang setelah tahun 1980-an. Ada karakteristik yang sama dan menjadi ciri utama teori kritis dan postmodern, yaitu bahwa teori sosial berguna untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan yang lebih memungkinkan perubahan lingkungan sosial, budaya secara rasional dan lebih manusiawi. Hal ini terlihat jelas pada kajian postkolonial. Kedua, sekilas tentang Edward W. Said. Edward W. Said adalah tokoh yang menolak mendekonstruksi pandangan opisi biner. Menurut Said, pandangan kaum kolonis Barat yang merendahkan pandangan Timur sebagai konstruksi sosial budaya tidak terlepas dari kepentingan dan kekuasaan mereka. Edward Said menggunakan pemikiran Pauschal dan teori kritis sebagai dasar untuk teori postkolonialnya. Edward Said menggunakan pemikiran tokoh tersebut untuk membongkar narsisme dan kekerasan epistemologi Barat terhadap Timur dengan menunjukkan bias kepentingan kuasa yang terkandung dalam berbagai teori yang dikemukakan kaum kolonialis dan orientalis. Kedua, apakah teori postkolonial itu? Teori postkolonial itu merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah, manusianya, dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut subaltern oleh Spivak. Intinya, postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi yang melekat pada pemikiran Barat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembangkan secara grounded dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonialisme, baik secara fisik, politis, maupun kultur. Adapun tujuan dari kajian postkolonial ada terbagi menjadi tiga, yaitu pertama, mengangkat kembali sejarah ilmu, teknologi, dan pengobatan Barat, seperti ilmu pengetahuan dalam perspektif Islam, India, Cina, maupun pengetahuan pribumi dan pengetahuan dari budaya lain melalui kajian empiris dan historis. Kedua, mengembangkan wacana kontemporer tentang sifat, gaya, dan lingkup ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengobatan non-Barat. Ketiga, mengembangkan kebijakan ilmu pengetahuan yang mengakui dan menghargai praktik-praktik ilmiah, teknologi, dan pengobatan pribumi atau asli. Teori postkolonial menurut Edward Said. Postkolonial merupakan turunan dari kata kolonial. Istilah koloni dalam bahasa Romawi berarti tanah, pertanian, atau pemukiman. Istilah ini mengacu pada orang-orang Romawi yang tinggal di negeri lain, akan tetapi masih sebagai warga negara Romawi. Oxford English Dictionary menjelaskan pengertian koloni sebagai sebuah pemukiman dalam sebuah negeri baru, sekelompok orang yang bermukim dalam sebuah
lokasi baru dengan membentuk sebuah komunitas yang tunduk atau terhubung dengan negara asal mereka. Kritik terhadap teori postkolonial menurut Al-Edward W. Said banyak menyoroti tentang kemenduaan dan ketidakkonsistenan dalam memosisikan sebagai pendukung Timur atau yang lain dengan kapasitasnya, tetapi ia kurang mengungkapkan dan mendiskusikannya lebih spesifik lagi, serta tidak pula memperhitungkan bagaimana cara indigenous Timur itu menggunakan manipulasi dan menginstruksi respon-respon positifnya sendiri dalam menentang kolonialisme dengan menggunakan konsep-konsep orientalis. Oke, baiklah. Jadi kesimpulannya, Edward Said sebagai seorang tokoh utama dalam teori postkolonial telah berhasil membongkar dimensi ideologis kepentingannya dan kekuasaan yang terhadap dalam teori bahasa, sosial budaya, dan agama atau teks budaya yang dihasilkan oleh intelektual barat yang imperialis. Mungkin itulah tadi materi yang saya sempat paparkan pada video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.